Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Kita bersyukur karena kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel, saluran YouTube yang insya Allah memberi secuil kontribusi untuk mewujudkan keadilan di negeri kita yang dijuluki sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini, melalui tentu saja proses penegakan hukum yang menurut Gustav Rechtsbruch, seorang ahli hukum dan filsuf Jerman yang hidup 1878 sampai 1919, tidak hanya semata-mata untuk memberi kepastian dan kemanfaatan, tapi juga keadilan sebagai tujuan utama yang harus menjadi prioritas. Penegakan hukum yang tidak semata-mata tentang bagaimana menerapkan sanksi bagi yang melanggar, tapi juga tentang bagaimana agar aturan-aturan hukum yang ada dipatuhi dan dilaksanakan, bukan hanya oleh warga masyarakat, tapi juga oleh aparat penegak hukum dan para penyelenggara negara. Sobat Legal Channel, kemarin 7 November 2025, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka atas dugaan menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi ijazah Pak JKW. Sepertinya kita akan menyaksikan babak baru dalam polemik ijazah Pak Jokowi pasca penetapan tersangka ini. Namun seperti yang pernah saya bahas di channel YouTube saya beberapa waktu lalu, di bawah judul "Cara Mengakhiri Polemik Ijazah Jokowi", satu-satunya cara yang benar menurut hukum untuk menyelesaikan polemik berkepanjangan terkait ijazah Pak JKW ini adalah dengan menguji keabsahan ijazah tersebut melalui lembaga peradilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat penerbitan ijazah tersebut, tentu saja terhadap institusi yang menerbitkannya. Mengapa Pengadilan Tata Usaha Negara? Karena pengadilan yang dimaksud di sini sesuai pasal 7 angka 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan sengketa tata usaha negara yang dimaksud di sini sesuai pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah. Mengapa timbul sengketa? Karena akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bila pengadilan mengabulkan gugatan, maka ijazah yang menjadi objek sengketa tata usaha negara tersebut akan dinyatakan batal atau tidak sah. Sebaliknya, bila pengadilan menolak gugatan, maka ijazah tersebut kembali berada dalam status sebagaimana sebelum gugatan diajukan, yaitu berstatus sebagai suatu keputusan yang sah. Bila pengadilan kemudian menyatakan ijazah Pak JKW batal atau tidak sah, tentu saja setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang menerbitkan atau badan yang menerbitkan ijazah tersebut dapat dikenai kewajiban untuk mencabut ijazah tersebut, sehingga secara hukum Pak JKW tidak lagi memiliki ijazah yang selama ini dipolemikan. Dengan lain perkataan, bila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah ijazah Pak JKW, maka polemik tentang asli atau palsunya ijazah Pak JKW akan berakhir dengan sendirinya. Karena ijazah sebagai objek yang dipolemikan selama ini telah kehilangan kekuatan hukumnya setelah 60 hari kerja putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap. Sekalipun badan yang menerbitkan ijazah tersebut tidak mencabut ijazah itu, sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlu diingat bahwa sekalipun suatu keputusan tata usaha negara telah diakui keasliannya oleh badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut,
namun tetap masih bisa diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk kemudian dibatalkan bila ada dugaan keputusan tersebut mengandung kesalahan prosedur atau kesalahan substansi sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan keputusan dan atau tindakan dapat dibatalkan apabila A. terdapat kesalahan prosedur atau B. terdapat kesalahan substansi. Namun bila Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan, maka secara hukum sahlah ijazah Pak Jokowi tersebut dan pihak yang menggugatnya tentu harus menghormati dan tidak lagi mengganggu gugat keabsahannya. Lalu bagaimana dengan keasliannya? Sepanjang pihak yang menerbitkan ijazah tersebut mengakui keasliannya dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, maka tidak terdapat alasan untuk meragukan keaslian ijazah tersebut. Bahwa bila ada pihak yang meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi dengan satu dan lain alasan, tetap harus diuji di muka pengadilan agar mendapatkan justifikasi atau pembenaran secara hukum. Namun yang jelas, setiap dokumen yang asli belum tentu sah, tapi setiap dokumen yang palsu sudah pasti tidak sah. Oleh karena itu, mengapa polemik ijazah Pak Jokowi seperti tidak pernah berakhir dan diyakini tidak akan pernah berakhir? Jawabannya sangat sederhana, karena polemik ijazah Pak Jokowi tersebut tidak pernah dibawa penyelesaiannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai satu-satunya lembaga yang benar-benar berwenang untuk menguji keabsahannya. Dan jangan lupa, ada konsekuensi hukum yang timbul bila polemik ijazah ini tidak pernah diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu melekatnya status hukum yang dimiliki ijazah tersebut sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang sah atau yang benar menurut hukum. Sehingga tidak ada alasan untuk mempersoalkan keabsahannya. Keabsahan ijazah Pak Jokowi ini selamanya akan tetap berlaku sampai dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan, sesuai salah satu asas yang berlaku dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu asas presumptio justae causa, yang bermakna suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah selama belum dibatalkan, sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Jadi bila tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan ijazah Jokowi atau Pak JKW dikarenakan tidak ada pihak yang menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum ijazah Pak JKW tersebut adalah sah dan berlaku mengikat, sehingga semua pihak harus mengakui kebenaran ijazah tersebut, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.